Di tengah hitbatnya upacara kemerdekaan, kali ini kita kembali flashback pada acara yang sama tahun lalu yang dipaksa diadakan di IKN oleh Jokowi dengan dana 78 miliar, pakai sewa Alphard dan lain-lain. Dalam kasus ini, menurut pengamat, Jokowi bisa dijerat kasus seperti Tom Lembong. Ini jelas membuang-buang anggaran negara dan lebih jelas kerugian negara dibanding Tom Lembong. Coba aja kalau ada yang berani laporkan kasus ini, pasti lebih gampang diaudit dan jelas rugikan negara. Dan faktanya saat ini Prabowo lebih pilih Jakarta meski jauh lebih hikmat daripada tahun lalu. Bahkan Presiden Prabowo mencium sang saka merah putih. Jokowi juga bisa ditom lembongkan. Perayaan 17 Agustus kan peristiwa yang sakral kan. Dan cuma dilakukan sekali setahun. Ya kan? Dan harapan dari Jokowi ketika melakukan itu pertama kali di IKN yang menghabiskan dana 72 miliar hanya dalam satu hari, itu mewah gitu kan. Meriah sekali, mewah. Tapi setelah acara itu IKN langsung kosong. Dan saya ada di sana waktu itu, by the way. Sebagai undangan atau sebagai peneliti, Dan saya masuk ke dalam, kebetulan dapat akses juga, jadi melihat secara langsung apa yang terjadi. Itu menjadi buang-buang uang karena akhirnya tradisi itu tidak dilanjutkan. Kalau misalnya 72 miliar itu digunakan untuk memulai satu tradisi yang kemudian berlanjut dari tahun ke tahun, oke lah. Memang Pak Jokowi berpikir dia cuma menghayal, saya kira, tapi nggak dipikirkan. Di situ ada Sri Mulyani, ada Bambang Brojonegoro, ya kan. Terus ada beberapa orang lah, teknokrat gitu ya, yang mestinya memberi masukan, ya kan, cost benefit analisis dari pembangunan di IKN. Tapi ternyata mereka cuma menjadi yes man, yes man and yes woman. Mestinya memberi masukan secara rasional supaya ketika Jokowi punya khayalan tentang kota itu bisa menjadi realistis gitu. Kalau misalnya memang dia bertanggung jawab, ya anaknya itu justru pindah ke IKN dan suruh mencari investor. Itu yang paling bertanggung jawab. Itu paling bertanggung jawab. Jadi APBN di stop untuk IKN, pembiayaannya sepenuhnya oleh investor seperti rencana semula. Dan Gibran sebagai wakil presiden harus ditunjuk menjadi penanggung jawab utama investasi swasta di IKN. IKN itu harus diaudit, harus diselidiki, harus dilihat secara detail proses pengambilan keputusannya seperti apa, ya kan? Lalu kemudian pendanaannya bagaimana, lalu kemudian pelaksanaan eksekusinya itu seperti ini melibatkan siapa saja, itu harus diaudit. Kalau misalnya kita ingin ini tidak menjadi beban pemerintah gitu. Jadi proyek ini harus benar-benar bersih. Dan untuk bersih itu harus diaudit terlebih dahulu. Ya kan? Nah itu yang penting gitu. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! oleh Jokowi itu adalah merayakan 17 Agustus pertama kalinya di IKN.
dengan harapan perayaan 17 Agustus berikutnya akan Selalu terus di sana. dilakukan di IKN, Iya, iya. sehingga ini menjadi semacam transisi transisi ibu kota dari Iya, iya, Jakarta ke IKN secara simbolik paling tidak, Iya, atau iya, secara iya. seremonial. Iya, iya, iya. Tapi ternyata tahun ini itu kembali ke Jakarta. Apakah ini sebuah pengakuan atau sebuah, katakan saja, bukan pemberontakan lah, kalaupun pemberontakan kecil. Iya, iya. Saya kira ini sebuah keengganan. Oke. Keengganan dari pemerintahan Prabowo dan mungkin Pak Prabowo pribadi ya untuk melanjutkan tindakan-tindakan simbolik yang sudah dimulai oleh Jokowi tahun lalu dan kemudian mengembalikan apa yang menurut Prabowo itu sakral kembali ke Jakarta. Oke. Ya, perayaan 17 Agustus kan peristiwa yang sakral kan. Betul. Ada bendera pusaka, lalu kemudian ada pembacaan doa, ada pembacaan proklamasi, Betul. dan cuma dilakukan sekali setahun, ya kan? Dan harapan dari Jokowi ketika melakukan itu pertama kali di IKN yang menghabiskan dana 72 miliar hanya dalam satu hari Untuk itu, ya kan? iya, Dan saya ada di sana waktu itu, by the way. iya. Saya ada di sana, saya lihat sendiri gitu, begitu mewah gitu kan. Untuk sewa Alphard aja itu bisa sampai 7 untuk juta. apa waktu itu, sebagai undangan atau sebagai apalah? Sebagai penyelundup, enggak. Sebagai peneliti. Dan saya masuk ke dalam, kebetulan dapat akses juga, jadi melihat secara langsung apa yang terjadi, meriah sekali, mewah. Tapi setelah acara itu IKN langsung kosong, ya kosong. Dan itu mungkin kali terakhir. Bisa dikatakan buang-buang uang, Prof. Kalau menurut, kan Profesor melihat sendiri, jadi bisa mengukur. Itu menjadi buang-buang uang karena akhirnya tradisi itu tidak dilanjutkan. Iya. Kalau misalnya 72 miliar itu digunakan untuk memulai satu tradisi yang kemudian berlanjut dari tahun ke tahun, oke lah, ya kan kita bisa terima. Ini tidak. Prabowo menganggap bahwa perayaan 17 Agustus terlalu sakral untuk dilakukan di sebuah wilayah pembangunan proyek yang belum selesai. Gitu. Tapi secara dalam hati sebagai seorang warga negara, Prof setuju mensyukuri adanya perubahan ini atau tidak? Karena kan lumayan 72 digunakan buat apalah, bukan itu. Saya kira ini apa yang saya setuju atau tidak setuju tidak terlalu relevan lah ya. Tapi coba kita pahami kenapa. Ya kan, perayaan 17 Agustus dirayakan tahun ini kembali ke Jakarta, gitu kan. Karena ini kan perayaan yang sangat historis, ya. Dan seluruh proses kemerdekaan itu kan terjadi di Jakarta. Di Jakarta, betul. Jadi memang harus tetap dilakukan di sini. Kalaupun suatu saat, misalnya Indonesia itu memiliki ibu kota baru, perayaan 17 Agustus harus tetap di sini. Karena di sinilah tempat proklamasi kemerdekaan itu dilakukan, gitu. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Dari sisi pemerintah sendiri, tepatnya dari partai pendukung pemerintah, Partai Nasdem, baru-baru ini mengemukakan sebuah usulan yang terasa menohok tapi menarik untuk melakukan moratorium pembangunan di IKN. Dengan mengatakan bahwa alangkah lebih bijaksananya jika IKN itu untuk sementara dijadikan ibu kota Kalimantan Timur, bukan ibu kota negara Republik Indonesia. Apakah ini menyiratkan tumbuhnya keraguan-raguan dan kemudian mengentalkan keyakinan bahwa sesungguhnya dari awal pun pembangunan IKN bermasalah secara perencanaan? Untuk itu, untuk menggali persoalan ini dengan lebih tegas, lebih jelas, dan tentu saja lebih akademis.
Prabowo Perdana Pimpinan Upacara HUT RI di Istana Merdeka cium bendera merah putih. Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan atau hari ulang tahun RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025. Upacara perdana bagi Prabowo sebagai Presiden Indonesia ini semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI. Oleh karenanya Prabowo menyiapkan upacara sekaligus pesta rakyat Perdana bagi masyarakat yang beruntung bisa mendapatkan undangan mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka dan masyarakat mendapati kawasan Monumen Nasional atau Monas. Mengenakan pakaian adat Melayu, Prabowo memimpin upacara detik-detik peringatan kemerdekaan RI sebagai inspektur upacara di Istana Merdeka, Jakarta. Tema upacara HUT ke-80 RI adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Awalnya Prabowo dijadwalkan tiba di Istana Merdeka menggunakan mobil maung Garuda berwarna putih yang diiringi 45 motoris militer dari Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan dan 145 pasukan berkuda. Tetapi Prabowo ternyata sudah berada di Istana Merdeka sehingga tidak ada upacara kedatangan dengan diiringi 145 pasukan berkuda.